Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam semuanya. Saya Wida Suciantina dari kelas F2 Manajemen dengan NPM 10120525 di Universitas Teknologi Digital Bandung. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul kematian untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Pendidikan Agama Islam 6. Kita tahu dan sadar bahwa suatu kehidupan itu pasti ada akhirnya, yaitu kematian. Kematian merupakan suatu peristiwa keluarnya ruh dari jasad manusia. Dalam Islam, kematian menjadi awal perpindahan dari alam dunia ke alam barzah. Roh manusia yang wafat akan tinggal di alam barzah hingga kebangkitan manusia dari kuburnya saat kiamat kelak. Kematian menjadi permulaan menuju alam akhirat yang kekal. Setelah kematian pun masih melewati masa pertanggungjawaban atas semua apa yang kita lakukan dan diperbuat di dunia. Saat di alam kubur, ada siksa kubur dan nikmat kubur. Barang siapa yang saat di dunia banyak amal soleh, pasti akan beruntung dan mendapatkan nikmat kubur. Dan sebaliknya, penyesalan pun tidak ada gunanya lagi bagi ruh yang saat ini masih dalam jasad saat di dunia banyak melakukan dosa. Di dunia ini, makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Suatu kejadian yang rahasia bagi kita kapan dan di mana itu akan terjadi. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu dan Maha kuasa dan mengetahui kematian makhluknya. Hanya saja di dalam dunia nyata masih banyak yang mengabaikan tentang kematian itu. Kita sering lalai bahwa kematian itu pasti akan datang. Kita terlalu sibuk dengan hiruk pikuk dunia, gemerlap dunia, keindahan dunia, kenikmatan dunia sampai kita lalai. Sehari-hari kita hanya meluangkan sedikit waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesibukan dunia menjadikan ibadah nomor kesekian dan bukan yang utama. Sebenarnya kita sebagai umat Islam sudah jelas diciptakan di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah tertulis dalam surat Az-Zariyat ayat 56 Al-Quran yang artinya, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku." Sangat jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman bahwa manusia dan jin diciptakan untuk ibadah, bukan untuk bersenang-senang saja apalagi menyekutukannya. Ibadah adalah inti dari tujuan diciptakannya makhluk. Dalam Islam sendiri, ibadah terbagi dua, yaitu ibadah madhoh dan ibadah muamalah atau ibadah ghairu madhoh. Ibadah madhoh merupakan ibadah sebagai wujud penghambaan murni seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadah madhoh, seorang hamba seakan terhubung langsung kepada Allah Subhanahu wa taala melalui serangkaian ritual ibadah sesuai dengan yang disyariatkan. Sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala baik dalam Al-Qur'an maupun sunnah, ibadah ini sesuai dengan prinsip yang sudah ditetapkan seperti sholat, zakat, puasa, iktikaf, sedekah, berkurban, berhaji, membaca Al-Quran, dan masih banyak lagi. Sedangkan ibadah ghairu madhoh yang bersifat ibadah antara sesama seperti menjauhi jual beli barang yang haram serta menikmati barang yang tidak halal, tidak menipu atau memanipulasi takaran, timbangan, dan kualitas barang dalam berdagang, menjauhi suap, riya, riba, iri, dengki, bersenang-senang dengan keluarga, bersosial, toleransi, dan saling menghormati antara sesama, dan masih banyak lagi. Dalam Islam, kita harus seimbang dalam menjalankan ibadah dan mengamalkan antara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ibadah antar sesama, mablum minallah hablum minannas. Saat ini kita resapi dan cermati tentang kehidupan. Karunia Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri kita itu sebenarnya sangat banyak sekali. Bila kita hitung mungkin tak terhingga. Kita diberi kehidupan di dunia ini untuk menikmati alam serta isi yang ada di dalamnya. Rezeki, keluarga, anak yang soleh, anak yang kita sayangi maupun kesehatan, semuanya itu adalah nikmatnya. Maha suci Allah seluruh alam raya. Seharusnya kita sebagai orang Islam yang beriman selalu bersyukur atas segala nikmatnya. Walaupun itu sedikit atau banyak, susah atau senang, itu wujud ketaatan kita kepada Sang Pencipta.
Jangan yang ada malah kesombongan dan kurang puas yang muncul di hati kita atas segala nikmatnya. Kita dalam hidup harus memperbanyak menjalankan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua amal ibadah yang kita kerjakan itu kelak menjadi bekal dan penyelamat kita saat melewati dan menjalani setelah kematian itu tiba. Bukan yang ada di dunia ini kita tinggalkan. Ingatlah, kematian itu sangat dekat, sangat dengan kehidupan kita. Semua yang ada di dunia ini tidak akan bermanfaat dan malah menjadi kerugian bagi kita di akhirat kelak bila mana kita dalam menyikapi di kehidupan dunia ini tidak dilandasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan semua kenikmatan dunia yang penuh dengan tipu daya, terkadang kita pernah melakukan keburukan, kejahatan, kemaksiatan yang dilarang oleh agama. Kita tahu kematian itu akan datang menghampiri setiap makhluk yang bernyawa. Bila mana telah tiba waktunya, dimanapun berada, Sang Maha Memiliki akan mengambil kembali atas semua yang dikehendakinya. Sangat rugi dan menjadikan bila semua itu terjadi pada saat kita melakukan dosa. Di dunia ini kita harus mengupaya untuk mempersiapkan kematian itu di kehidupan hari dengan meningkatkan iman dan takwa. Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan yang harus ditanamkan di hati manusia. Dengan itu keselamatan di dunia dan akhirat akan terjamin. Pelajari dan tanamkan ilmu agama dalam diri dan amalkan menjalankan kewajiban sebagai orang Islam dengan meningkatkan dalam hal sholat 5 waktu. Biasanya kita menunda-nunda sholat, kita usahakan untuk sholat fardu di awal waktu, puasa Ramadan, zakat, dan memperbanyak amalan-amalan sunnahnya seperti sholat tahajud, puasa sunnah, ziarah kubur, dan menjenguk orang yang sakit. Tetap istiqomah dalam menjalani dan menghadapi cobaan di dunia. Di saat kita diberi kenikmatan, kita harus ingat untuk mengucapkan syukur kepada Allah, dan sebaliknya di saat kita diuji dengan musibah, kita harus bersabar. Kita harus senantiasa bertaubat karena manusia di saat lengah mudah sekali melakukan dosa. Mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita sadar bahwa manusia itu lemah. Semua akan menjadi pengingat bahwa kematian itu pasti akan datang dan pastinya tanpa pemberitahuan. Maka dari itu, agar kita selalu terjaga dari perbuatan dosa saat menghadapi kematian itu. Beruntunglah manusia yang selalu ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kematian suatu peristiwa yang menakutkan bagi orang di dunia ini. Maka jagalah diri kita dalam menjalani hidup di dunia. Jangan dunia menjadi tujuan utama kita, tetapi hidup di dunia ini jadikan sebagai ladang kehidupan yang utama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sisa umur kita hidup di dunia ini, marilah kita isi dengan amal-amal ibadah, karena semua amal-amal ibadah kita sebagai persiapan bekal di kehidupan akhirat kelak. Karena kehidupan di dunia ini hanya sementara dan akhiratlah yang kekal. Kita hidup di dunia ini akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat, bukan harta tahta yang akan kita bawa, tapi amal ibadah di dunia yang akan menyelamatkan kita di akhirat kelak. Maka mulailah dari sekarang berlomba-lomba di dunia dalam kebaikan dan menjauhi perbuatan dosa. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.